أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa persembahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Allah tanggung jawab sepenuhnya dengan ciptaannya. Miliaran tahun Allah sebelum menciptakan kita manusia telah menciptakan alam semesta jagat raya seisinya ini untuk mendukung kebutuhan kita. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi teladan terbaik sepanjang zaman. Insyaallah dengan cara kita istiqamah senantiasa mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah memberikan kepada kita semua syafaat dan ilmu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, mengawali setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada khatib dan rasul hadir di Masjid Baitul Adil Kejaksaan Indonesia ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan haji, Allah berpesan persis banget di bulan haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sesungguhnya bekal terbaik dengan takwa. Kalau takwa adalah bagian dari diri kita, insyaallah Allah akan semakin siasa anugerahkan kepada kita solusi dari setiap kebuntuan kesalahan hidup kita, dan Allah angkat derajat kita dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, di khutbah singkat siang hari ini khatib ingin mengajak kita merenungkan dua tema utama. Yang pertama adalah tema yang hari ini setengah tahun ini menjadi momok kita bersama, menjadi masalah kita bersama umat manusia sedunia, yakni corona. Yang kedua temanya adalah 3 hari ke depan persis kita akan ketemu dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah, mari masuk bagian yang pertama. Hadirin, corona ini menyengsarakan umat manusia sedunia. Luar biasa carut marutnya umat manusia sedunia, luar biasa sengsaranya kita semua. Tapi hadirin, ternyata dalam perspektif agama, corona juga memiliki pesan yang luar biasa tentang kebenaran agama. Apa itu? Sekurang-kurangnya 2. Yang pertama adalah corona membuktikan kebenaran pesan agama untuk hanya makan yang baik-baik saja. Ayatnya 168 surah Al-Baqarah yang sengaja khatib kutip sebagai pembuka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Allah memanggil dengan kalimat hai sekalian umat manusia. Seakan-akan Allah mengatakan kamu beriman atau tidak, kamu percaya kepadaku atau tidak. Perintah ini berlaku untuk kalian semua. Apa itu? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang di muka bumi ini yang baik, yang halal saja dan baik-baik saja. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan Allah mendampingkan 2 kata, 2 terminologi, halalan dan thayyiban. Halal dari kata halal yahil artinya adalah yang tidak terlarang, yang terlepas, yang bebas, yang boleh dikonsumsi. Hadirin, 15 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan kita untuk makan hanya yang halal saja, yang dibolehkan oleh agama. Apa sebab? Sebab yang diharamkan oleh agama pasti berbahaya untuk tubuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mendampingkan kata ini dengan thayyiban, yang baik-baik saja. Apa ini maknanya? Maknanya berarti ada makanan yang halal zatnya, tapi tidak lagi baik untuk kita konsumsi. Kalau hari ini kita punya banyak uang, kemudian musim durian, borong durian semuanya misalnya, lalu kita makan seenaknya, no. Kita harus mengukur diri. Kalau kita sudah punya kolesterol, asam urat, darah tinggi dan seterusnya, itu tidak thayyib lagi. Meskipun masih halal, bagi kita yang terkena penyakit seperti itu tidak thayyib, dan itu dilarang oleh agama. Sebab apa? Sebab ketika kita konsumsi pasti berbahaya untuk tubuh kita.
Hadirin rahimakumullah, ini luar biasanya agama. Pesannya 15 abad yang lalu, kita baru ngeh hari ini gara-gara corona. Yang kedua yang Allah sampaikan, Nabi sampaikan, agama pesankan untuk kita jaga semua adalah menjaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman, itu sering kita dengar. Kebersihan sebagian daripada iman. Hadirin, kalau pesan Al-Quran dan hadisnya ternyata bukan hanya kebersihan. An-nadzafatu minal iman ini baik, tapi redaksinya bukan hadis. Yang hadis asli, yang hadis yang sahih adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Mari kita bandingkan antara kebersihan dengan kesucian. Luar biasa kita mengenal dengan kebersihan, bahasanya kebersihan. Tapi Nabi SAW mencontohkan kesucian. Kalau yang di kesucian yang kita ambil, maka suci itu lahir maupun batin. Kita tidak cukup menjaga kesehatan kita dengan bersih-bersih fisik saja, tapi juga harus bersih batin. Sebab hari ini kita tahu betapa banyak orang yang sakit zahir, sakit fisik, sakit medis hanya gara-gara dongkol gedek sama orang lain, dan itu adalah penyakit batin. Allahu Akbar, 15 abad yang lalu Allah sampaikan dalam Al-Quran, Nabi contohkan dalam hadisnya, dan hari ini kita baru tahu Allah ternyata benar agama menyelamatkan kita, bukan hanya nanti di akhiratnya, tapi sini di dunianya. Hadirin rahimakumullah, tema yang kedua adalah tentang kemerdekaan. 3 hari ke depan insya Allah kita akan ketemu dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Hadirin, apa hubungannya? Hadirin rahimakumullah, tidak mungkin ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tidak mungkin kita bebas dari penjajahan tanpa perjuangan. Apa ini pesannya? Pesannya adalah hari ini hadirin, nomor 1, berjuang untuk lepas dari kemerdekaan, lepas dari penjajahan itu luar biasa. Penuh cucuran keringat, darah dan air mata. Tapi jangan salah, ternyata mempertahankan kemerdekaan juga perjuangannya luar biasa. Di tangan bapak-bapak hari ini, para jaksa, ketegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia dan keadilan di Indonesia diperjuangkan. Perjuangannya yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadirin, berjuang untuk lepas dari corona, ini juga luar biasa. Hari ini kalau kita ingin merdeka dari corona, maka ayo perjuangan kita lanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan, disarankan, diperintahkan oleh yang punya kompetensi di bidangnya, yakni gugus COVID-19. Hadirin, dengan cara kita menjaga jarak, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker dan seterusnya, sebenarnya kita sedang berjuang untuk kesehatan diri kita sendiri, sambil lalu pada saat yang sama kita berjuang menyelamatkan sesama kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini segera, dan insyaallah kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minna wa sallallahu wa qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وخير الناس وخير البشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديم لم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب الناس أذهب البأس عن الناس. اللهم رب الناس أذهب البأس عن الناس. اللهم اشف فإنك أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا